Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah pemuda FOR yang dimulai jam 10 pagi. Jangan lupa, hari Jumat tanggal 1 Mei jam 9 pagi sampai jam 1 siang, kita akan mengadakan seminar parenting bukan nakal tapi terluka yang akan dibawakan oleh Ibu Lis Budayana. Acara ini terbuka untuk umum dengan biaya 25.000 yang sudah termasuk makan siang dan snack. Khusus untuk jemaat SCPG Maraja Wali, Anda dapat mengikuti acara ini dengan gratis. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk memperlengkapi diri Anda. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Kak Naomi melalui 0817 0319 0939 dan Kak Helen melalui nomor 081 234 800 303. Untuk informasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama baca dari Yesaya 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Yesaya 9 ayat yang ke-6. Situ dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kita akan masuk di satu topik, yaitu di mana merdeka karena sudah selesai. Ya. Tuhan Yesus ingin, Bapa ingin kita mengalami suatu kemerdekaan yang sejati melalui kuasa kematiannya dan kebangkitannya. Nah, itu hal yang paling penting dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Ya, kalau kita melihat ketika kitab Yesaya ini ditulis, pada waktu Yesaya menulis tentang nubuatan, tentang Mesias ini, tentang kedatangan Mesias, yaitu yang ada disebut sebagai seorang putra, di mana tampuk pemerintahan itu ada di bahunya, dan di situ katakan dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau kita lihat sebutan nama saja, Mesias yang dijanjikan itu, juru selamat yang dijanjikan itu adalah kira-kira ini manusia biasa atau ada sesuatu yang lain yang disematkan, yang diposisikan dalam nama Mesias ini. Bukan manusia biasa, bukan hanya sekedar utusan, bukan sekedar rasul, bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib yang dia tahu seluruh perjalanan kehidupan sejarah manusia. Dan yang terakhir, dia adalah Raja damai. Nah, tentang Raja damai atau Syiar Shalom ini yang nanti kita akan bahas. Jadi ketika surat ini ditulis, pada zaman Yesaya melindungi dan memberikan nubuatan, pada waktu itu ada Raja Hizkia pada masa itu. Di waktu pemerintahan di kerajaan Yehuda. Mereka sedang ada di dalam ancaman. Mereka ada di dalam kengerian karena kerajaan Asyur sudah mengepung kerajaan Yehuda. Sudah mengepung Yerusalem. Dan mereka sudah mengancam Raja Sanherib. Dan dia mengatakan, kalau kerajaan lain dan semua dewa-dewanya itu enggak bisa menyelamatkan mereka. Termasuk Allahmu, Allah Yahweh, Allah Israel. Enggak mungkin bisa menyelamatkanmu. Dan percuma kamu percaya pada Raja Hizkia itu.
yang gak punya kekuatan apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Raja Sanherib. Kerajaan Asyur waktu itu adalah kerajaan yang sama seperti kerajaan negara adikuasa pada saat itu. Jadi seperti Rusia, seperti Amerika, seperti China. Jadi suatu kerajaan yang besar, bukan kerajaan yang kecil. Israel dan Yerusalem dan Yehuda itu kerajaan yang masih kecil dibandingkan kerajaan Asyur. Karena Asyur sudah menaklukkan banyak bangsa dan kerajaan pada masa itu. Oleh sebab itu mereka sedang dikepung seluruh pasokan makanan, seluruh pasokan air yang masuk ke kota Yerusalem. Mereka sudah diboikot istilahnya ya. Jadi mereka berada di dalam bayang-bayang ketakutan. Sedangkan dalam konteks kita sekarang, kita juga sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita nggak lepas dari masalah. Masing-masing kita punya penjara di dalam hidup kita. Mungkin kecemasan, mungkin depresi. Kita lelah, capek melihat kondisi krisis yang ada di kondisi sekarang ini. Kondisi bangsa dengan bangsa yang sudah berperang, kondisi itu mempengaruhi minyak global dan mempengaruhi kondisi ekonomi kita di Indonesia. Kita juga mengalami trauma dengan masa lalu kita. Kita punya masalah dengan hubungan suami istri, hubungan dengan anak. Kita masih punya beban dosa yang sering kita ingat seumur hidup kita. Ada dosa-dosa tertentu yang begitu sangat menyiksa kita dan kita begitu pahit, kecewa, marah dan kita tidak bisa melepaskan masa lalu itu. Jadi ancaman yang dihadapi kita mungkin bisa berubah bentuknya, tetapi perasaan kita terbelenggu. Kita tidak bisa merdeka di dalam Yesus, itu masih terjadi di dalam banyak kehidupan orang Kristen. Jadi kita lihat janji firman Tuhan tadi, di situ dikatakan dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Apa artinya shalom atau Raja damai? Bukan sekedar tenang karena kita kaya. Bukan sekedar tenang karena kita nyaman, punya gaji di atas UMR. Bukan itu. Bukan karena kita melihat anak-anak kita bisa sekolah dengan baik dan kita tidak dalam kondisi sakit. Bukan demikian. Tetapi shalom atau damai yang sejati itu adalah di mana kita merasakan diri kita utuh di dalam Tuhan. Kehidupan dosa dan pergumulan masa lalu kita sudah lunas, selesai dibayar di dalam Kristus. Di mana tidak ada satu beban lagi yang menghalangi kita dengan Tuhan. Dan kita setiap saat boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Itulah damai yang sejati. Yang dimana bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Bukan oleh karena kemapanan, bukan oleh karena kenyamanan, bukan karena nggak ada masalah, tetapi karena Allah hadir di dalam pribadi Yesus, di dalam hidup kita, dan memberikan shalom yang sejati. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi kita lihat, kata yang dipakai dengan sudah selesai, itu bahasa yang dipakai dalam bahasa Yunani pada waktu ditulis adalah tetelestai. Artinya apa? Bahwa hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Dan kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu adalah mislam. Artinya apa? Artinya sama dengan shalom. Artinya apa? Genap, selesai, sudah lunas. Semuanya sudah diperdamaikan, semuanya sudah utuh kembali di dalam Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan. Dia tergantung di kayu salib selama 6 jam dari pagi sampai sore. Dia meregang nyawa di sana.
Dia mengalami sakit yang kita seharusnya tanggung dengan segala dosa dan kematian kita. Dia menanggung diludahi, direndahkan, ditelanjangi, dan dia dipaku dengan menyakitkan dengan paku yang besar. Dia mengangkat kayu yang begitu berat, balok kayu, dan ditulis di dalam sejarah dia jatuh berkali-kali. Dalam renungan di teman-teman kita yang Katolik ada 3 kali dia jatuh dan menyentuh tanah karena penderitaan yang berat itu, dan sampai dia dibantu oleh Simon dari Kirene untuk mengangkat beban balok kayu yang begitu berat karena dia sudah dicambuk selama 39 kali. Dengan darah dan luka yang begitu berat, dia menanggung dan dia mengatakan, sudah selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan apa yang Yesus lakukan waktu itu, kuasa salib Yesus, kuasa lunas yang sudah dibayar segala dosa dan kematian kita, itu berlangsung sampai selama-lamanya bagi setiap kita yang percaya, yang bertobat dan menerima Kristus. Kuasa kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan karena kita berbuat baik, bukan karena pelayanan kita, tetapi semata-mata oleh Kristus. Ketika kita memandang kepada Yesus, lihatlah manusia itu yang disalibkan itu. Dialah anak domba yang menghapus dosa dunia. Itulah yang menjadi inti kunci dari karya salib Yesus. Kalau kita lihat seperti gelombang air ini, ketika ada batu yang masuk dan dilemparkan ke sungai atau suatu lautan, ada yang menjadi pusat dari gelombang itu, yaitu karya salib Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Disitulah seluruh janji keselamatan, janji kesembuhan, janji kemenangan dan berkat Tuhan, seluruh janji pengampunan dosa dan kehidupan kekal dan surga itu ada di dalam karya salib Kristus dan kebangkitannya. Dan ketika gelombangnya terjadi, di situ kita gambarkan ada riak gelombang yang terjadi. Efek yang pertama adalah kita didamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa. Yang awalnya kita seringkali berontak. Yang awalnya kita seringkali menjadi musuh Allah. Kita memusuhi Tuhan. Kita sering merasa tidak butuh dengan Tuhan. Merasa aku baik-baik saja kok. Aku gak butuh Tuhan kok. Aku ya sudah lumayan kok kondisiku. Aku yang gak jelek-jelek amat kok. Aku oke kok. Gitu. Aku cukup mapan kok. Aku nyaman. Dan aku gak butuh Tuhan kok. Ya. Seringkali kita merasa tidak butuh Tuhan. Dan kita merasa tidak butuh mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi ingatlah bahwa ketika kita tidak merasa butuh Tuhan, kita sedang menyangkali bahwa diri kita adalah milik Allah. Kita dicipta dan dibentuk oleh Allah. Masing-masing kita itu punya destiny, panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi calling, panggilan, destiny, dan rencana Tuhan dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang hampa dan kosong dalam hidup kita. Sebelum kita ketemu dengan Kristus, Sang Pemilik hidup jiwa kita, kita tidak akan pernah merasakan damai shalom yang sejati. Kita tidak akan pernah menemukan makna hidup yang sejati sebelum kita ketemu dengan Kristus. Efek yang kedua yaitu damai dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang itu gak bisa terima dengan kondisinya sendiri. Saya juga pernah mengalami hal kayak gitu. Kenapa sih kok saya lahir dalam kondisi keluarga yang berat? Papa mama konflik setiap hari. Kondisi masalah begitu banyak sekali. Dan saya merasa kok kayak gini sih keluargaku. Kenapa aku lahir dalam kondisi keluarga ini? Dan itu membuat saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya merasa tidak nyaman dengan diri saya sendiri. Tapi di sini katakan salib Kristus menolong kita untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan supaya kita tidak dikejar oleh kekosongan dan rasa bersalah kita atas semua kegagalan, kesalahan yang kita buat di dalam masa lalu kita. Siapa yang di sini selalu benar dan gak pernah melakukan kesalahan dan kegagalan? Ada gak?
Gak mungkin. Semua yang kita manusia pasti pernah gagal. Pasti pernah kecewa. Pasti pernah merasa, cek bodoh sih aku ini, kok aku melakukan itu. Gitu loh. Kok koyo aku gak mikir gitu loh. Tapi akhirnya sudah terjadi. Dan kita seringkali gak bisa, kita menolak diri kita, kita kecewa, kita marah. Tapi gak bisa apa-apa, sudah terjadi. Tuhan mau kita damai dan bisa menerima segala persoalan di masa lalu kita. Yang ketiga yaitu kita damai dengan sesama. Yaitu kita belajar ketika kita sudah merasakan damai Kristus, damai dengan Tuhan. Kita diampuni dengan segala dosa dan kesalahan dan kegagalan kita. Damai dengan diri kita. Kita juga belajar untuk mengampuni orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada kita. Itulah efek dari salib Kristus. Kita lihat, satu yang ingin kita mulai pelajari, bagaimana kita mengalami kuasa kemenangan Kristus di dalam hidup kita, shalom itu. Kita harus belajar memilih kenyataan, truth, kebenaran, daripada kita memilih dusta atau kepalsuan. Iblis adalah bapak pendusta. Senjata utama iblis adalah dusta. Dia diabolos, bapak pendusta. Ketika kita termakan oleh makanan dusta yang dia buat, maka kita akan dikuasai seluruh hidup kita. Kita akan dirantai, dikuasai dan kita tidak bisa merdeka. Dia sudah ribuan tahun mencobai manusia dan menjatuhkan manusia. Nenek moyang kita, Bapak Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam kepalsuan dan dusta iblis. Tapi kita ingat di dalam Kolose 2 ayat 15 dari kuasa salib Kristus. Di situ dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus lewat kuasa kematian dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dia membuktikan bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak lagi punya kuasa dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita tahu bahwa iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan di dalam karya salib, kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi bukan berarti kita menyepelekan dia ya. Dia masih punya kekuatan, dia masih punya kuasa. Karena dia adalah malaikat yang jatuh, yang memberontak kepada Allah. Kita hanya bisa mengalahkan iblis dengan nama dan kuasa darah Kristus. Dan keberanian kita untuk bersaksi tentang Kristus. Itu yang ditulis oleh kitab Wahyu 12. Kita hanya bisa mengalahkan dengan pengorbanan dan kesaksian kita. Dan iman kita kepada Kristus. Kuasa salib Kristus, kuasa darah Kristus. Itu yang membuat iblis gentar dan dia tidak berani menghadapi setiap kehidupan kita orang percaya. Jadi peperangan itu terjadi dalam pikiran kita Bapak Ibu, setiap saat. Awalnya dia akan mencobai, tapi begitu kita jatuh oleh tipu daya kedagingan, hawa nafsu, keinginan mata dan kesombongan kita jatuh. Iblis akan kembali dan mengatakan, lah cuma gitu toh lo kamu jatuh. Sudahlah gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan lah. Kamu itu lemah, kamu itu berdosa. Kamu itu enggak layak di hadapan Tuhan. Kamu itu bukan anaknya Tuhan. Kamu itu boloko. Ya toh, ngapain percaya-percaya Tuhan segala. Jadi dia akan mendakwa kita siang dan malam. Ketika kita jatuh termakan oleh pencobaannya. Dia akan mendakwa, membuat kita bersalah, condemnation. Dan mendakwa kita terus menerus. Sampai kita merasa kita enggak punya kuasa untuk melawan dia. Itulah yang iblis lakukan. Dia akan berusaha mengendalikan pikiran, perasaan, permainan emosi dan keputusan kita setiap saat. Sehingga kita kehilangan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi pilihlah kebenaran. Pilihlah firman Tuhan. Pilihlah realitas. Daripada kita percaya kepada dusta yang dikatakan oleh iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Dia memberikan kenyamanan, kemapanan, kekayaan yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi yakinlah bahwa semua yang ditawarkan iblis tidak pernah gratis.
Sesudah itu dia akan menuntut kita dan mengatakan, sudahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Kamu ikut aku, enak-enak ikut aku. Tahu-tahu hidup kita sudah terjual, jiwa dan roh kita sudah terbeli dan menjadi pengikut iblis. Dan ingatlah Bapak Ibu bahwa neraka itu disiapkan Tuhan untuk iblis dan setan-setannya. Bukan untuk manusia. Tapi setiap kita yang akhirnya percaya yang menjadi pengikut dia dan termakan oleh pencobaan itu dan kita hidup di dalam hawa nafsu setiap hari, dalam persinahan, dalam percabulan, di dalam seluruh apa yang ditawarkan dunia ini kepada kita oleh iblis, maka jangan-jangan kita hanya jadi pengunjung di gereja ini, tetapi kita bukan anak Allah. Dan akhirnya kita terhilang dan binasa, masuk di dalam api yang kekal itu. Jadi pilihlah Kristus, jangan salah pilih. Jangan pilih dusta dan iblis dan pencobaannya. Dan suara iblis akan selalu datang, kamu itu loh, masa lalumu begitu buruk, begitu gelap. Dark sekali, dosamu itu begitu banyak, kamu itu enggak layak. Tapi ingatlah di dalam Kristus, ketika kita mau bertobat dan percaya, Tuhan tidak pernah memandang masa lalu kita. Betapa buruk dan gagalnya kita. Dia akan mengatakan, kamu adalah anakku. Kamu adalah ciptaan yang baru. Dan aku sudah membeli kamu dengan lunas darahku. Iblis akan berkata, kamu akan harus berjuang untuk kamu bisa dicintai oleh Tuhan. Wong kamu lu gak pelayanan aja bisa dihitung jari gitu loh. Doa aja kalau diingatkan sama Pak Pendeta, Pak Gembala gitu ya. Kalau nggak ingetin ya doa makan aja cukup lah gitu ya. Wah, bagaimana kamu bisa merasa layak di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi ingatlah, Yesus pernah mengatakan, dan firman Tuhan dalam Efesus mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan dan bukan karena kita layak, tetapi oleh karena kasih, karunia dan anugerah di dalam Yesus. Nah, bagaimana kita berbuat baik atau melayani? Itu bukan sebagai syarat kita diselamatkan, tetapi itu menjadi buah. Ketika kita sudah bertobat dan percaya Yesus, kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Maka itu menjadi sesuatu yang alamiah, natural akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus, ada Yesus yang tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita akan berubah untuk mengasihi, untuk melayani, untuk memberi diri kita seperti Kristus sudah memberikan dirinya untuk kita. Maka kita mengasihi dan hidup dalam kekudusan. Jadi itu bukan untuk diselamatkan, tetapi menjadi ucapan syukur karena kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Kalau tidak ada buahnya, tidak ada karya kasih, kebenaran, kekudusan, dan keselamat melayani itu, tanda tanya apakah kita sudah menjadi milik Kristus atau bukan. Tanda tanya apakah kita sungguh sudah bertobat dan percaya menerima Kristus. Jadi itu pasti akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita nggak akan mungkin kembali kepada muntahan kita. Lumpur atau kotoran yang sudah kita buang, kita makan lagi. Nggak mungkin. Seperti babi yang makan lagi kotorannya. Seharusnya kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah mengalami Yesus, kita tidak kembali kepada kotoran dan muntahan yang kita pernah buang pada waktu kita percaya dan bertobat kepada Kristus. Iblis akan selalu membuat kita, kamu itu loh ditolak. Kamu itu sendiri, kamu itu enggak berharga. Tapi Yesus, di dalam Yesus dia mengatakan, kamu anakku. Apapun dulu masalahmu, aku tidak pernah memandang lagi. Tapi kamu berharga di mataku. Iblis akan selalu berkata, kamu itu pembohong. Gitu ya. Dan biarlah kamu terus saja. Supaya kamu menjaga image-mu jaim itu ya, sudah kamu pakai topeng aja lah. Enggak masalah kok gitu loh. Supaya kamu bisa dihargai sama orang lain. Tapi Yesus menjanjikan supaya kita menghadapi realita kenyataan itu. Kita tidak perlu membela diri kita. Dengan masa lalu dan dosa dan kegagalan yang pernah kita buat. Kita bawa kepada Kristus dan kita tidak perlu memakai topeng di dalam menghadapi jalan hidup kita. Itulah terang salib Kristus. Dan jangan memilih dusta, suara kegelapan yang selalu didakwakan kita siang dan malam. Pilihlah suara terang yaitu Kristus.
Oke, sekarang kita masuk pada aplikasinya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengalami itu? Bagaimana kita belajar untuk mendeklarasikan, memproklamasikan kebenaran atau karya kemenangan Kristus itu dalam hidup kita? Ya, kalau iblis itu kita biarkan di sekitar kita, maka dia akan selalu bertengger di sekitar kita. Kita harus mengambil suatu langkah iman yang tegas. Maka yang pertama, kita harus mengenali apakah ada praktek di masa lalu kita atau pengalaman kita dengan kuasa-kuasa kegelapan. Atau kita pernah terlibat di dalam ajaran-ajaran yang palsu dan sesat. Kita baca di dalam Ulangan 18, saya akan bacakan Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah engkau belajar melakukan hal yang menjijikkan seperti yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api. Atau seorang yang menjadi petenung, peramal, ahli nujum, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah menjijikkan bagi Tuhan. Dan oleh karena segala hal yang menjijikkan itulah, Tuhan Allahmu menghalau mereka, maksudnya bangsa-bangsa yang dimana ditaklukkan oleh Israel, yaitu Kanaan. Allah menghalau mereka. Haruslah engkau hidup tanpa celah di hadapan Tuhan Allah. Adakah Bapak Ibu di antara kehidupan kita, kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu? Seperti dulu misalnya saya, dari mama saya itu ada di Guamia namanya itu ya. Guamia itu kayak diramal, dikocok-kocok gitu, lalu keluar batangnya satu, shoot, jatuh lalu. Oh kamu itu gak boleh datang, kalau hari Minggu itu jangan kemana-mana. Kamu nanti gak selamat. Akhirnya gak berani ke gereja. Hari Minggu. Terus di Guamia gitu ya. Kamu tuh gak usah kemana-mana. Jodohmu itu gak mungkin ketemu hari Minggu. Nah, wah ini ya. Kalau kita percaya pada ramalan-ramalan si jahat ini. Hari baik, hari jahat, hari jelek gitu ya. Show ataupun kepercayaan bintang atau apapun lah. Ramalan tangan, kartu tarot, apapun itu. Yang diramal atau kita bertanya pada orang pintar, penasehat spiritual, dan lalu tiba-tiba dia bisa ngomong dan suaranya kok persis kakek saya. Suaranya kok persis bapak saya. Ngomong, memberikan pesan kepada saya. Ingatlah, seperti dikatakan firman Tuhan ini, bahwa setiap kita bertanya pada orang yang sudah mati, itu enggak mungkin. Yesus pernah mengajarkan ketika Lazarus dan orang kaya, sudah ada jurang yang besar antara kehidupan orang mati, dunia orang mati dan kehidupan dunia ini. Enggak mungkin bisa menyeberangi itu. Jadi yang menemui kita, orang arwah orang mati atau siapapun itu, ya pasti adalah siapa? Ya kuasa si jahat, iblis yang mengambil rupa seperti orang tua kita, mengambil rupa seperti kakek buyut kita, seperti opung kita atau siapapun itu. Dan dia berusaha untuk menjerat kita dan membuat kita percaya. Setiap kita yang punya pengalaman itu, maukah kita mengakuinya? Kita menulis satu persatu. Tuhan, saya pernah terlibat dalam hal ini. Saya memutuskan ikatan ini di dalam nama Yesus. Supaya saya tidak lagi dibawa kutuk oleh karena roh nenek moyang. Ataupun oleh karena saya pernah ke dukun itu. Atau saya pernah meramal. Atau saya pernah percaya pada ramalan apapun. Saya pernah ke pesugihan. Saya pernah mencari kekayaan dan pesugihan. Atau apapun juga. Atau dengan tenaga dalam. Dengan ilmu, meditasi, yoga, prana. Atau apapun juga. Saya mengandalkan itu supaya saya sakti, supaya saya tidak diserang oleh orang lain. Ingatlah, itu adalah kuasa si jahat. Dan Tuhan menganggap itu keji di hadapannya. Maukah kita menolaknya dan memutuskan ikatan itu di dalam nama Yesus. Barulah kita akan merdeka dan kita tidak lagi. Iblis punya pijakan atas hidup kita.
Kalau kita masih punya rantai itu dan pijakan itu, maka iblis akan punya hak mengklaim kita. Allah, kamu kemarin loh sih percaya sama ramalanku toh. Apa ini ikut-ikut Tuhan segala. Oh kemarin loh kamu ke Gunung Kawi. Apain ke gereja segala. Iblis akan punya anak panah yang terus diserang ke kita. Setiap kita punya jalur kutuk itu terus kita jalin. Makanya kita harus putuskan di dalam nama Yesus ikatan itu. Baik dengan roh nenek moyang, apa yang diperbuat oleh orang tua kita atau nenek moyang kita, ataupun yang kita perbuat, kita akui, kita putuskan di dalam nama Yesus. Supaya tidak ada kutuk dan tidak ada lagi serangan si jahat, panah api yang menyerang kehidupan kita. Dan iblis tidak lagi berhak mengklaim kita. Maka dikatakan kita mendeklarasikan, sekarang aku milik Kristus. Sekarang aku milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Deklarasikan iman itu. Itu langkah yang ketiga. Jadi coba Bapak Ibu tulis saudara-saudari satu persatu ya. Next. Mudah-mudahan semakin cepat. Pemulihan adalah ketika kita mau membuka kunci penjara di dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah membeli kita selesai, lunas, utuh, shalom, damai itu untuk kita, maka seharusnya kita tidak lagi menuntut pembayaran dari orang yang pernah bersalah pada kita. Kewajiban kita adalah mengampuni dengan orang-orang yang memusuhi kita. Mungkin kita nggak memusuhi mereka kan, tapi banyak orang yang iri dengan kita. Banyak orang yang memusuhi kita. Padahal aku ya nggak cari musuh, tapi dia memusuhi saya gitu ya. Mungkin saingan, tempat rekan kerja, rekan bisnis ataupun saingan bisnis bisa aja menyerang kita. Tapi biarlah kita tidak menyimpan kepahitan itu. Kita belajar untuk melepaskan itu, melepaskan pengampunan. Karena kita tahu hak untuk membalas itu adalah haknya Tuhan. Itu artinya saya mengampuni. Ya, jadi Bapak Ibu, kita nggak perlu memendam kepahitan dan rasa sakit itu. Kita tidak perlu terus terikat di penjara oleh luka-luka batin kita. Ataupun luka masa lalu kita atau kesalahan yang dibuat orang lain dalam hidup kita. Ataupun kegagalan kita. Tapi kita belajar untuk mengakui rasa sakit kita, kemarahan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan kita belajar untuk memutuskan rantai kepahitan itu dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Harga dari sebuah pengampunan. Mengampuni itu adalah keputusan, pilihan. Kita mungkin masih ingat peristiwa itu, kita dilukai, kita difitnah, kita dibully, kita dilecehkan. Kita masih ingat itu dan kita begitu gak bisa melupakan pengalaman pahit itu. Tapi kita bisa memutuskan untuk mengampuni dan berusaha untuk tidak lagi jiwa, pikiran, dan keputusan saya terikat kepada masa lalu dan kepahitan itu. Seperti Kristus sudah membayar lunas dan menanggung dosa kita. Demikian juga saat kita mengampuni, artinya apa? Kita sakit, kita luka. Tapi kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mengapa? Ya supaya Bapak Ibu sembuh. Saya kasih contoh. Air ini berapa beratnya? Paling berapa? 250 ya. Mili ya. Kalau saya pegang sebentar masih oke. Coba saya pegang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, 24 jam. Gimana kira-kira hasilnya? Pasti tangan saya akan kesakitan dan kram. Ya. Menahan air meskipun cuma 250 mili ini. Kurang gawe dah ya, istilahnya. Ngangguren gitu ya, ngangkat ini. Tapi seperti itulah saya mengangkat beban hidup saya setiap hari. Luka itu saya bawa setiap hari kemana-mana. Kepahitan itu saya bawa kemana-mana. Setiap kali ketemu orang itu, aduh wong iki, bencekno iki, ketemu mana gitu. Tapi buat apa?
Maukah engkau melepaskan pengampunan itu? Dan di sini dikatakan, biarlah rasa dendam dan kemarahan itu kamu serahkan kepada Tuhan. Dan Allah yang akan menghakimi orang itu dengan adil. Gak usah takut. Allah Yesus akan menjadi pembela kita. Dan dia yang akan bertindak adil atas kesalahan. Ini yang terakhir. Buatlah daftar pengampunan kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk mulai mengakui satu persatu. Adakah orang lain yang pernah menyakiti kita? Yang pernah menolak kita? Yang pernah melecehkan kita? Kita tulis satu persatu. Dan kita mulai mendoakannya di dalam nama Yesus. Ataupun kesalahan yang kita buat. Kita memohon Tuhan ampuni aku salah, aku gagal, aku melakukan kesalahan-kesalahan yang begitu sangat memalukan. Ataupun kita pernah kecewa, kita marah pada Tuhan. Pikiran-pikiran yang dimana kita melawan Tuhan, kita merasa gak butuh Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Allah. Tulis satu persatu. Segala luka yang pernah terjadi, baik orang lain, ataupun kesalahan kita sendiri, ataupun kita ketika melawan dan marah kepada Tuhan. Pilihlah, jangan terus memegang erat luka-luka itu, dan bukalah tanganmu dan bawalah kepada Tuhan. Dan katakan, setelah engkau Bapak Ibu membuat daftar itu, Tuhan, saya mengampuni, sebut namanya. Ataupun mengampuni diri kita sendiri, sebut Tuhan tolong aku untuk mengampuni diriku sendiri. Tentang kesalahan dan kegagalan yang aku buat. Ataupun mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Ampuni satu persatu dan minta di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan aku. Pilihlah kebenaran, bukan dusta. Pilihlah pengampunan, bukan kepahitan. Pilihlah ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, bukan pemberontakan kepada Tuhan maupun kepada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik pemimpin di gereja kita, senior kita, orang tua kita, pemerintahan yang ada di atas kita, kita belajar untuk taat. Pilihlah untuk rendah hati daripada kita angkuh dan sombong, egois. Pilihlah kita merdeka daripada kita diikat adiksi kepada HP, media sosial, scrolling, waktu kita habis di situ berjam-jam. Ya. Sekarang penyembahan berhala itu bukan dewa, patung, bukan. Tapi ya HP ini. Atau uang, mamon, kekayaan, posisi, kedudukan, seks, persinahan, percabulan. Itulah yang menjadi berhala kita. Maukah kamu melepaskan itu? Memilih merdeka di dalam Yesus. Belajar untuk menerima dan tidak menolak akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan belajar untuk tidak sembrono, tapi menguasai diri kita di dalam Tuhan. Baik secara tubuh, jasmani kita belajar hidup sehat, dan juga secara mental, jiwa kita, maupun secara rohani kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Pilihlah ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami kuasa kemenangan ini, pilihlah yang sebelah kanan. Dan bukan tipu daya dusta yang dilakukan iblis dengan dusta, kepahitan, pemberontakan, keangkuhan, keterikatan, adiksi, dan penolakan dan kehidupan yang sembrono. Yang terakhir, biarlah Bapak Ibu terus bergabung di dalam komunitas di gereja ini, karena kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Di dalam komunitas inilah Bapak Ibu bertumbuh di dalam gereja lokal ini. Dan biarlah kita saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita tahu, kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan pemimpin. Kita membutuhkan teman seiman, saudara seiman. Ketika Bapak Ibu nanti mengalami kesulitan untuk mengakui satu persatu tadi, dengan kuasa kegelapan ataupun dengan persoalan luka batin kita mungkin perlu teman sel group, teman kelompok kecil, ataupun teman di gereja ini. Ataupun dengan para pemimpin kita. Bapak Ibu bisa kadang-kadang membutuhkan konseling jika ada persoalan-persoalan yang cukup berat. Bapak Ibu bisa datang kepada para gembala.
Dan biarlah firman Tuhan yang akan terus memperbaharui kita setiap hari. Kita sudah dicekoi tiap hari lewat media sosial dengan pornografi, dengan tipu daya kekayaan, dengan hawa nafsu. Tiap hari kita melihat kabar-kabar yang negatif dan jelek. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh kehadiran Kristus, dan kita butuh berdoa dan berjaga-jaga setiap hari menunggu kedatangan Yesus. Biarlah kita mengalami kuasa kemerdekaan Kristus yang tetelestai, yang sudah selesai itu. Jangan mau terus dibelenggu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita merdeka di dalam Kristus. Kita tidak dikuasai oleh masa lalu dan luka batin dan kepahitan kita. Firman Tuhan di dalam Efesus tadi saya lupa ada yang terlewat. Di dalam Efesus 4, di situ dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Jangan terus memegang erat beban. Gak heran banyak orang sekarang sakit autoimun, sakit kanker, karena terus membawa stres, beban, dosa, pergumulan, luka batin itu seumur hidupnya. Banyak orang yang sakit. Baik sakit mental, gila, schizofren, penyakit autoimun, kanker, semua awalnya dari situ. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kabar Injil keselamatan, anugerah, karya salib Kristus, kuasa kemenangannya atas dosa dan atas iblis akan menjadi sia-sia ketika ini hanya sekedar menjadi informasi dalam pikiran kita. Tapi ketika kita mau mengambil langkah untuk mengambil keputusan dan mulai menulis setiap luka di masa lalu kita dan setiap dosa dengan kuasa kegelapan yang pernah kita buat ataupun orang tua kita lakukan, dan kita mulai akui di dalam Tuhan Yesus. Dan kita mulai putuskan ikatan itu di dalam nama Yesus. Dan kita mengatakan, memproklamasikan Tuhan, sekarang aku menjadi milikmu seutuhnya, Yesus. Ketika kita mengambil langkah yang sungguh-sungguh itu, maka Allah pribadi, Allah Yesus Kristus sendiri yang akan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan hadir bersama dengan Bapak Ibu. Bukan lagi kata pendeta, bukan kata gembala, bukan kata orang. Tapi saya secara pribadi mengalami Allah di dalam Yesus Kristus. Saya menantang Bapak Ibu, ambillah keputusan itu. Jangan takut. Iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Jangan lagi mau dibelenggu oleh masa lalu, kepahitan, dan juga segala ikatan kuasa kegelapan yang membuat dia punya jalur untuk menghancurkan seluruh berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Baik, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun setiap Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan membimbing mereka untuk sampai kepada keputusan dan berkata, ya Tuhan, aku mau membereskan kehidupanku di hadapan Tuhan. Aku mau membereskan luka-luka masa lalu dan kepahitanku dan membuangnya di dalam nama Yesus. Aku mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitarku yang pernah melakukan kesalahan kepadaku. Ataupun kesalahan yang aku buat sendiri, kegagalanku. Aku mau memohon ampun kepadamu Tuhan. Dan aku memohon supaya kuasa iblis tidak punya lagi hak atas kehidupanku. Aku memutuskan ikatan itu dalam nama Yesus.
Ya Tuhan, biar setiap kami berani mengambil keputusan. Dan juga kami boleh bergantung dan juga boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam komunitas gerejamu ini. Kami boleh saling mengaku dosa dan saling menguatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya kami boleh merdeka di dalam Yesus. Kami boleh mengalami kuasa kebangkitan dan kenaikan Yesus yang menang atas dosa. Menang atas iblis. Menang atas kematian. Menang atas segala sakit penyakit kami. Menang atas segala luka-luka batin kami. Menang atas segala kuasa kegelapan. Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan iblis sudah dikalahkan. Biarlah kami boleh mengalami kemerdekaan itu Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa kemenangan-Mu Kristus. Dan kami rela untuk membuka hati kami satu dengan yang lain untuk saling mendoakan dan saling mengaku dosa dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, berbicara kepada setiap kami masing-masing dan memampukan kami masing mengalami kemerdekaan dan kuasa kemenangan di dalam Kristus. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.